Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Muzaki dari kelas 2D4 Elektronika A NRP 009. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan maksimum dengan menggunakan metode Dama. Pertama-tama, kita akan membahas tentang definisi. Penugasan maksimum, metode Dama adalah suatu teknik yang digunakan untuk mencari nilai maksimum dari suatu keuntungan. Metode dummy adalah suatu metode untuk menambahkan variabel karena terdapat perbedaan jumlah dan kolom. Masalah penugasan berkaitan dengan keinginan perusahaan dalam mendapatkan pembagian atau alokasi tugas yang optimal. Dalam arti, apabila penugasan tersebut berkaitan dengan keuntungan, maka bagaimana alokasi tugas atau penugasan tersebut dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Begitu pula sebaliknya bila menyangkut biaya. Contohnya, suatu kegiatan pekerja dan pekerjaan untuk menentukan keuntungan maksimum. Sehingga jumlah asing dan assignment harus sama. Maksudnya adalah jumlah pekerja dan pekerjaan harus sama. Bila dalam suatu masalah ditemui jumlah pekerja dan pekerjaan berbeda, maka perlu ditambahkan suatu pekerja atau pekerjaan dummy untuk menyamakan jumlahnya. Setelah data terpresentasi dalam bentuk tabel penugasan, maka kita dapat langsung menyelesaikan menggunakan metode Hungarian. Dalam penyelesaiannya, masalah penugasan terbagi menjadi dua, yaitu masalah minimalisasi dan masalah maksimisasi. Pada prosedur, pertama yang dilakukan adalah pembuatan tabel. Kedua, menentukan variabel maksimum per baris. Ketiga, variabel maksimum dikurangi variabel awal untuk membuat tabel yang baru. Setiap kolom harus mempunyai variabel 0. Jika suatu kolom tidak memiliki variabel 0, maka dilakukan seleksi variabel terkecil dalam kolom. Variabel terkecil digunakan sebagai pengurang untuk kolom yang baru. Membuat garis dengan jumlah sama dengan bilangan 0. Solusi akan terdefinisi maksimum. Ini adalah prosedur untuk penugasan maksimum dengan menggunakan metode dummy. Terdapat 7 prosedurnya. Akan lebih jelasnya, kita akan berlatih dengan menggunakan contoh soal. Pada contoh soal sudah terdapat atau dikonversi menjadi data analisa dalam bentuk tabel. Produk pekerja terdapat 4 pekerja A, B, C, D, dan terdapat sebuah pekerjaan pembuatan kaos, celana, rok, jaket, dan kemeja. Karena jumlah pekerja lebih kecil daripada pekerjaan, ditambahkan dengan dummy. Dummy E. Dapat diketahui, ditambahkan dummy pada kolom pekerjaan untuk menyamakan jumlah baris dan kolom pada asing dan pekerjaan tersebut. Pada kaos, pekerjaan mendapatkan keuntungan 15, celana 42, rok 38, jaket 54, kemeja 29. Pada pekerja B, mendapatkan keuntungan kaos 45, celana 19, rok 27, jaket 32, kemeja 20. Pada pekerja C, mendapatkan suatu keuntungan yaitu kaos 21, pada celana 30, rok 41, jaket 39, kemeja 23. Pada pekerja D, mendapatkan keuntungan kaos 30, celana 28, rok 16, jaket 22, kemeja 18. Dan ditambahkan dummy E yang bernilai 0, kaos 0, celana 0, rok 0, jaket 0, kemeja 0. Pada langkah berikutnya, setiap baris dicari nilai terbesar atau variabel terbesar. Pada baris pekerja A, ada suatu baris dengan variabel 15, 42, 38, 54, 29. Lalu dicari variabel terbesar yaitu 54. Pada pekerja B, terdapat baris dengan variabel 45, 19, 27, 32, 20. Dicari variabel terbesar dan didapatkan variabel terbesar adalah 45. Pada pekerja C, terdapat baris dengan variabel 21, 30, 41, 39, dan 23. Dan dicari variabel terbesar yaitu adalah 41.
Dan pada pekerja D mempunyai baris dengan variabel 39, 28, 16, 22, 18. Lalu dicari untuk variabel terbesar, yaitu adalah 39. Karena dummy E adalah 0, maka tidak ada nilai terbesar. Setelah didapatkan variabel terbesar, kita memberikan boleh lingkaran, boleh kotak dengan warna yang berbeda seperti ini. Kita kotai dengan kotak warna merah 54, pada pekerja B 45, pada pekerja C 41, pada pekerja D 39. Variabel terbesar ini berfungsi sebagai untuk pengurang pada tabel berikutnya. Kita akan membuat tabel lagi seperti ini. Kaos 39 didapatkan dengan mengurangkan 54 dengan 15. Pada tabel baru celana dengan mengurangkan 42, 54 dikurangi 42. Pada rok 54 dikurangi 38. Pada jaket 54 dikurangi 54. Pada kemeja 54 dikurangi 29. Sehingga mendapatkan baris pertama dengan hasil 39, 12, 16, jaket kosong karena 54 dikurangi 54 sama dengan kosong, kemeja 25. Lalu pada baris kedua 45, maka 45 dikurangi 45 sama dengan 0, sama dengan 0. Pada rok 45 dikurangi 27, jaket 45 dikurangi 32, pada kemeja 45 dikurangi 20. Dan didapatkan hasil sebagai berikut: 0, kaos 0, celana 26, rok 18, jaket 13, kemeja 25. Pada pekerja C, baris sudah didapatkan 41, maka pada kaos 41 dikurangi 21, pada celana 41 dikurangi 30, pada rok 41 dikurangi 41, pada jaket 41 dikurangi 39, pada kemeja 41 dikurangi 23, dan didapatkan baris seperti berikut: 20, 11, 0, 2, 18. Pada pekerja C didapatkan 39, maka 39 dikurangi 39 sama dengan 0, 39 dikurangi 28 diisi oleh tabel baru celana, 39 kurangi 16, 39 kurangi 22, dan 39 dikurangi 18. Dapatkan 0, 11, 23, 17, 20. Setelah diketahui dan didapatkan tabel baru oleh variabel baru, setiap kolom, baik kolom kaos, kolom celana, kolom rok, kolom jaket, kolom kemeja, dicari kolom yang tidak memiliki 0. Maksudnya semua kolom harus memiliki nilai 0, kecuali kolom dummy. Nilai 0 kolom dummy hanya diperuntukkan pada kolom terakhir, yaitu adalah kolom kemeja. Jika tidak memiliki nilai 0, maka dibuat tabel baru dengan prosedur berikutnya. Kita lihat dulu pada kaos terdapat nilai 0. Pada celana tidak terdapat nilai 0, pada rok terdapat nilai 0, pada jaket terdapat nilai 0, dan pada kemeja terdapat nilai 0, yaitu adalah dummy E. Dan dapat dihitung pada celana karena tidak punya nilai 0, beralih ke prosedur berikutnya, yaitu pada kolom celana dicari nilai paling rendah. Karena terdapat dua nilai terendah, itu adalah 11 dan 11, dipilih salah satu. Kita memilih 11 dengan pekerja C. Setelah 11 diketahui, kita membuat sebuah persegi dengan merah. Untuk langkah berikutnya dilakukan pengurangan untuk membuat tabel baru. 12 dikurangi 11, 26 dikurangi 11, dan pada 11 dikurangi dirinya sendiri sehingga sama dengan 0, dan pada 11 dikurangi dirinya sendiri sama dengan 0. Didapatkan bentuk tabel baru seperti ini. Ada panah, kita hilangkan dulu seolah-olah di sini tidak ada panahnya. Kita bayangkan ada tabel belum ada panahnya, karena panah adalah prosedur selanjutnya. Kita lihat dulu pada kolom kaos 39, 0, 20, 00. Dan pada kolom celana 1, 15, 00. Dan pada kolom rok 16, 18, 0, 23, 0.
Dan pada kolom jaket 0, 13, 2, 17, 0. Pada kemeja 25, 12, 20, 0. Di sini diketahui pada setiap kolom terdapat variabel 0. Dan ketika telah didapatkan semua kolom memiliki variabel 0, maka tidak diperlukan untuk membuat tabel analisa lagi. Karena tujuan dari penugasan maksimum dengan metode dummy adalah setiap kolom ada bernilai 0. Ketika setiap kolom 0, kita membuat tanda, yaitu adalah tanda persegi seperti ini, yang diberi warna merah. Merah, persegi merah, dan pada jaket persegi merah, pada kemeja persegi merah, pada dummy. Setelah 0 diketahui dan diberi tanda, kita membuat sebuah garis. Sebuah garis dibuat dengan menggunakan arah pada 0. Seperti ini. Kita membuat garis bawah, samping, dan garis bawah. Jumlah garis bawah dan jumlah garis vertikal atau horizontal, yaitu total semua garis, harus sama dengan jumlah kosong. Seperti ini. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, dan jumlah panah terdapat 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti telah diketahui untuk optimasi maksimum, dan hasilnya akan diterjemahkan untuk slide berikutnya seperti ini. Jadwal pekerjaan tadi, pekerjaan 1, jaket, keuntungannya ada 54. Di mana 54 didapatkan? 54 didapatkan karena pekerja A. Pada jaket terdapat kolom 0. Kita buka pada slide tadi, pada slide awal, 0 adalah 54, bernilai 54, berarti keuntungan jaket maksimum adalah 54. Pada pekerja 2, kaos 45, sama seperti langkah pada pekerja 1, kaos terdapat variabel 0. Kita cari pada slide pertama. Bahwasanya slide pertama kosong bernilai 45. Dan dapat didefinisikan pekerja 2, kaos bernilai 45. Pada pekerja 3, rok bernilai 41, caranya adalah sama seperti keuntungan jaket kaos pada pekerja 1 dan pekerja 2. Pada pekerja 4, celana 28. Langkahnya sama dengan tadi untuk mencari nilai 0 pada baris dan diterjemahkan dalam slide awal tadi. Pada dummy kemeja nilainya adalah 0. Langkahnya juga sama dari langkah sebelumnya. Dan didapatkan semuanya ini dari pekerja 1, jaket 54, pekerja 2, kaos 45, pekerja 3, rok 41, pekerja 4, celana 28. Kita menghitung yaitu total keuntungan maksimum. Total keuntungan maksimum didapatkan dengan menambahkan 54, 45, 41, 28 ditambah 0 sama dengan 128. Jadi, keuntungan maksimum suatu permasalahan dalam tabel adalah 168 dengan menggunakan metode dummy. Kesimpulannya tadi adalah metode dummy dalam penugasan maksimum dilakukan untuk mencari suatu permasalahan jika permasalahan tersebut asing dan assignment mempunyai nilai yang berbeda atau dalam baris dan kolom terdapat perbedaan, yaitu tadi asing-assignment adalah pekerja dan pekerjaan, maka ditambahkan baris atau kolom tersebut. Yang menjadi pembeda maksimum dan minimum adalah pada langkah prosedur kedua, yaitu menentukan pada saat awal untuk membuat tabel baru, menentukan baris pertama. Pada saat menggunakan penugasan maksimum, baris pertama yang dicari adalah yang paling besar, sedangkan pada penugasan minimum yang dicari adalah baris paling dengan variabel paling kecil. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum.